Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam renungan harian Resort GKI Pulang Pisau. Hari ini Senin tanggal 2 Desember tahun 2024. Saya Pendeta Wanti yang melayani di Jemaat Mantarin 1 akan mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, dan saat ini kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai memimpin kehidupan kami, dan kami boleh dibangunkan dari tidur malam kami, menyambut mentari pagi dengan penuh sukacita. Saat ini dalam kerinduan kami bersama, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Diberkatilah hamba-Mu dan semua saudara-saudari kami yang mendengarkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus Tuhan memerintah atas hidup kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita dari Bilangan pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 dengan perikop tongkat Harun berbunga. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bilangan pasal 17 ayat 1 sampai 13 menceritakan kisah tongkat Harun yang bertunas sebagai tanda bahwa Allah telah memilihnya untuk memimpin sebagai imam besar. Kisah ini terjadi setelah pemberontakan Korah, ketika umat Israel mempertanyakan otoritas yang diberikan Allah kepada Musa. Untuk mengakhiri perselisihan, bahkan juga pemberontakan tersebut, Allah memerintahkan setiap pemimpin suku untuk membawa tongkat mereka. Dan hanya tongkat hak orang yang dipilih Allah yang akan bertunas. Dan tongkat Harunlah yang dipilih, yang berbunga sebagai tanda pemilihan Allah atas suku Lewi untuk tugas imam. Saudara-saudari, Allah menunjukkan siapa yang telah dipilihnya untuk melayani sebagai imam dengan cara yang luar biasa. Tongkat Harun berbunga bahkan menghasilkan buah badam. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan Allah tidak tergantung pada usaha manusia, tetapi murni berdasarkan kehendak dan kasih karunia-Nya. Kita dapat merenungkan, apakah kita menyadari panggilan unik Allah dalam kehidupan kita? Sebagaimana Harun dipilih untuk tugas tertentu, demikian Allah juga memanggil kita untuk melayani dalam kapasitas yang berbeda-beda. Kita melihat bagaimana mujizat tongkat Harun ini menunjukkan bahwa Allah hadir dan berkuasa atas segala sesuatu, termasuk tongkat itu adalah benda mati, namun dihidupkan, bertunas, bahkan juga berbunga dan menghasilkan buah. Ini menegaskan otoritas dan kuasanya, menetapkan kehendaknya, dan menyelesaikan setiap konflik masalah yang ada, dan menghidupkannya dengan menghasilkan buah-buah kasih dalam kebaikan, yang di dalamnya ada damai sejahtera, yang di dalamnya ada sukacita, yang boleh menjadi bagian dari buah yang mau Tuhan Allah tunjukkan melewati peristiwa mujizat tongkat Harun ini. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hidup ini kita punya masalah. Mungkin dalam konflik kehidupan kita kebingungan. Di sini kita belajar, apakah kita mencari kuasa dan hikmat Allah untuk menyelesaikan masalah, atau
kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mari akui, percayai akan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Kemudian selanjutnya kita melihat bagaimana mujizat ini bangsa Israel pada akhirnya mengakui otoritas Harun dan suku Lewi sebagai pelayan Allah. Hal ini membawa mereka pada satu pemahaman bahwa melawan kehendak Allah hanya akan mendatangkan penghukuman. Bagaimana sikap kita terhadap otoritas yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan kita bergereja? Apa kita tunduk dalam ketaatan atau kita cenderung memberontak dengan keadaan? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah pemilih yang berdaulat, berkuasa atas segala sesuatu, dan Ia menghendaki ketaatan dari umatnya. Kita adalah orang-orang yang dipilih Allah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Kita telah menerima kelimpahan berkat kasih karunia Allah. Oleh sebab itu, mari kita tetap belajar merenungkan akan arti hidup kita. Kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan panggilannya, percaya pada otoritasnya, dan mentaati kehendaknya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah penuh dengan kuasa atas kehidupan kami. Pimpinlah kami Tuhan, penuhilah kami dengan kasih karunia-Mu, agar kami berlimpah dengan buah-buah kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, dalam sukacita, dalam kasih. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akui bahwa Engkau Allah satu-satunya Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kami. Oleh sebab itu berotoritaslah Engkau atas keberadaan kehidupan kami. Saat ini kami berdoa, terkhususnya bagi jemaat GKI Pulang Pisau Hilir Gereja Victoria. Diberkatilah seluruh jemaat-Mu dalam keberadaan kehidupan mereka masing-masing. Anugerahkan kehidupan jemaat kami kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan. Demikian Tuhan Engkau memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Yang sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Kelimpahan berkat kasih karunia Tuhan Yesus anugerahkan dalam hidup mereka. Kami mendoakan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan, yang Tuhan pilih untuk melayani. Pendeta, pikaris, TKS, penatua dan diakon, guru agama, guru sekolah hari Minggu, bahkan siapapun yang melayani Tuhan. Engkau pakai mereka Tuhan, berkati mereka, dan mampukan mereka untuk melayani dengan penuh sukacita, terlebih hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan jemaat kami, dimanapun mereka berada, ada dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus. Pun demikian kehidupan kami yang mendengarkan firman-Mu ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa. Mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.